Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengejutkan datang dari salah satu kuasa hukum Roy Suryo, yakni Ahmad Khozinuddin, pengacara yang sangat kondang, pengacara yang sangat terkenal karena kasus ijazah Pak Jokowi. Dan dia membuat sebuah statement yang sedikit kontroversial dan juga ini mungkin bisa menjadi isu yang sangat sensitif, bahwa dia mendapatkan sebuah informasi, katanya ada tawaran 100 miliar. Waduh. Tapi sayangnya teman-teman, ini Refli Harun sepertinya tidak bisa diajak kompromi. Dia malah tidak mengamini apa yang dikatakan oleh Khozinuddin. Bahkan Refli Harun mengatakan ada salah satu pengacara yang ini bukan bagian dari tim Refli Harun. Waduh. Yang mengaku-ngaku katanya ditawari 100 miliar. Dan Refli Harun tidak tahu tentang kebenaran informasi tersebut. Apakah Khozinuddin ngarang-ngarang teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, kita juga akan menyimak bagaimana respon dari Refli Harun mengenai kunjungan atau sowannya Egy Sujana, Damai Hari Lubis ke rumah Pak Jokowi. Dan sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua, ini sebuah hiburan debat panas antara Firdaus Oiwobo melawan Ahmad Khozinuddin. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Anda pengacara, tidak surat kuasa pada kepala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya juga ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya juga ada. Kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Iya. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Khozinuddin CS ini gitu ya. itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau. Artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Khozinuddin dan Pak Profesor, Anda minta Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Begini. Sementara Pak Yusuf Kala nggak minta. Jadi kalau perkara Coba itu saya tanya. belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks Enggak, yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu legal standing, ditegakkan. bos, bukan makanya Legal standing legal sebagai standing yang warga saya tanya negara Anda ini. itulah yang menuntut agar Anda hukum ini tuh ditegakkan legal standing karena nggak, ini bos? sudah putusan. Jangan-jangan Karena Anda ini itulah baca dari tadi nggak ngerti negara legal harus standing apa. mendengar masukan dari legal rakyat standing yang saya yang tanya legal dia standing, meminta bos. hukum itu ditegakkan. Loh, kok nggak- Itu nggak dengar Legal warga standing. negara. Legal standing. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodoh. Anda pengacara, tidak surat kuasa pada kepala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya juga ada kok. Kamu Surat ketahuan. kuasanya juga ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap. Surat kuasa. Kita ada juga nggak punya surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir Legal diundang standingnya media. mana, Nggak bos? ada surat Anda kuasa. minta surat kuasa supaya Yusuf Kala Saya baru saya teriak. memutuskan tadi ya, sok. Mana? Soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh. Yusuf Kala juga Saya kena mau kamu gimana? Oke, Nanti dia naik meja lagi soalnya. Awas ada meja. Lucu kali Bang Firdausnya kalau ketemu sama Khozinuddin. Sama-sama keras, sama-sama ngotot ya kan. Kalian denger nggak tadi Bang Pitra Ramadan ketawa terus ya kan. Jadi hiburan, aduh, sampai meja Bang Firdaus jatuh loh. Oke. Bang, berarti menurut Saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi. Karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan. Tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismon, dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita
berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Bangsa juga lah ya. Allah. Ya bangsa Bangsa, oke lah, rakyat dimensi gitu, dunia iya, bisa iya. kita tinggalkan, kalau Allah nggak bisa kita. Betul. Nggak bisa ya. Itu Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada Boleh tahu? 100 Jalan. miliaran. 100 miliar. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Oh, Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Iya. Kerugian ekologi, apakah itu nggak berawal dari kebijakan? Iya, Keliru iya, kalau betul. kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, Iya. kok mau menukar itu gitu loh. Iya. Mohon maaf, nggak ada orang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, Menggadaikan membuat, idealisme. keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Nah, bentar. Orang yang teriak itu biasanya lapar. Nah, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya termasuk antum ini yang teriak-teriak soal ijazah palsu. Apakah antum-antum ini lapar juga? Hah? Coba kita balik pertanyaannya gitu ya kan? Apakah antum-antum lapar juga? Hah? Waduh, kok ini orang sedikit membuka kedok-kedok sendiri ya? Apa gimana teman-teman? Saya juga bingung dengarnya. Waduh. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Oh, mau Udahlah. eksis. Lalu kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan grup kami yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak. Wallahu alam ya. Kami. 100 miliar agar ini bisa diselesaikan. Wow. Memang tidak ada godaan-godaan terhadap orang-orang yang dari 8 itu. Ada. Dan saya mendengar sendiri dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak sebut nama. Nggak Apa etis tuh? kan. Apa tuh? Foto aja itu. Apa itu? Bayangkan, salah satunya adalah umroh, bayangkan. Umroh, di sana Umroh. sudah ditunggu oleh transaksinya di Tanah bukan, Suci. maksudnya ya itu untuk negosiasinya diajak umroh dulu. Oh iya. Misalnya Nanti gitu. cashback kanunya transaksinya di Ya, sana gitu ya. tetapi- halalan thayyibah gitu Tapi kan. dia tidak cerita sampai ke sananya kan. Cerita cuma umrohnya doang. Dia kaget, loh kok pas di sana bisa masuk raudoh mudah sekali. Wah, hebat sekali kan orang itu kan. Bentar. Umroh. Saya jadi ingat teman-teman. Saya ingat sesuatu nih. Ketika awal mula penetapan tersangka 8 orang ini, Roy Suryo, Rismon Tifa, Egy Sujana, siapa lagi? Pokoknya yang sama 5 orang itulah. Ada satu orang yang umroh teman-teman. Ada satu orang yang umroh waktu itu. Kalau nggak salah Rizal Fadila. Dia waktu itu sedang umroh pas penetapan tersangka. Waduh. Apakah Rizal Fadila yang dimaksud? Apakah Rizal Fadila teman-teman? Wow, ini cuma Refli Harun yang bisa jawab nih. Bisa masuk raudoh berlama-lama padahal biasanya kita antri kan. Kalau nggak ada ini banyak, wah nggak bisa. Ya kan harus pakai tiket-tiket dan lain sebagainya. Heran dia, ternyata ketemu si X di sana. Kalian pasti senang mendengarkan berita A1 ini. Apa itu tuh? Serius. Ini berita paling menggembirakan dari semua berita yang pernah kusimak. Aduh. Apa itu, Bung? Yang namanya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, datang minta maaf ke rumah Bapak Jokowi. Tepuk tangan. Merdeka. Aduh. Senang kali hati kita mendengarkan ini kan. Egy Sujana gitu loh. Siapa yang nggak tahu Egy Sujana? Betul sekali. Sujana.
Satu lagi, apa namanya, tersangka klaster pertama, Damai Hari Lubis. Damai. Aku aja namanya DA, da. MA, ma. Tambah I, damai. Bernyanyilah mereka ini kan, jangan biarkan damai ini pergi. Kalang kabut mereka, biar tahu kalian para tersangka yang lainnya kalang kabut. Jangan biarkan semua berlalu. Hanya padamu Pak Jokowi tempatku berteduh. Dari semua kepalsuan dunia. Waduh, luar biasa. Ini baru namanya gentleman. Begitu dilihat bahwasanya ada emboss, begitu dilihat bahwasanya ada watermark, menyerah, bendera putih. Apakah mereka akan dibebaskan? Belum tentu, ya kan? Karena apa? Karena Bapak Jokowi mengatakan, permintaan maaf boleh saya berikan sebagai manusia, itu urusan pribadi saya. Tapi kalau urusan hukum, itu biarkan penegak hukum yang berbicara. Waduh. Tapi seolah-olah Egy Sujana Damai Hari Lubis tidak peduli mereka mau dihukum atau enggak. Yang penting mereka merasa bersalah. Keren. Satria. Tidak kayak yang lain. Jadi di sini kita udah tahu, ya kan? Udahlah, ya. Nggak selamanya mentor itu setia. Nggak selamanya, ya. Orang itu setia kawan. Opung Par bilang sekarang bukan masalah setia nggak setia, sekarang masalah kebenaran. Jadi Egy Sujana Damai Hari Lubis sudah tahu bahwasanya kebenarannya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Kan begitu. Betul. Tapi Roy Suryo dan teman-temannya tidak mau mengakui ijazah itu asli. Tetap berpandangan ijazah itu palsu. Jadi Egy Sujana Damai Hari Lubis, mereka ada di kubu kebenaran, sebelah sana ada di kubu pembenaran. Kenapa orang-orang ini early start? Karena yang harus dihancurkan di sini adalah reputasi Pak Jokowi. Gitu. Karena Pak Jokowi ini adalah sebuah anomali sejarah politik. Sudah tidak berkuasa pun tingkat kedisukaannya 83%. Coba bayangkan, ya. Dan nggak pernah ada pemimpin di dunia ini yang seperti itu. Nggak pernah ada pemimpin di dunia, di Indonesia juga yang seperti itu. Ketika Pak Jokowi lepas, ya, atau sudah menyudahi periode terakhir kekuasaannya, itu 80%, ya, approval rating. Tinggi itu. Tentu saja ketika sudah tidak berkuasa, tidak approval rating, tingkat kedisukaan atau sejenisnya, ya. Itu 83%. Versi indikator politik Profesor Burhan Mutadi. Ya, jadi ini valid nih. Dan tentu saja itu artinya telunjuk Pak Jokowi di 2029 akan menjadi telunjuk yang paling sakti. Telunjuk berbisa, Mas. Itu dia. Jadi ketika kita mengatakan pemilu 2029 masih jauh, ya, ada orang-orang yang menginginkan, oke, tapi terlebih dahulu yuk kita lemahkan dulu telunjuknya Pak Jokowi. Ya, betul. Gitu, karena telunjuk ini terlalu sakti nih untuk dilawan ketika waktu udah tinggal setahun 2 tahun. Gitu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki afiliasi politik dengan Pak Jokowi sudah pastinya, ya. Atau orang-orang yang merasa anak kandung dari Pak Jokowi yang sekarang menjadi wakil presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang dihina dihujat terus ini adalah ancaman karena beliau memiliki afiliasi politik yang secara langsung bukan hanya afiliasi politik tapi afiliasi darah dengan Pak Jokowi. Jadi Mas Gibran juga menjadi korban otomatis. Iya, pasti. Gitu. Lalu kemudian ini menjadi bahan ejekan, ini menjadi bahan olok-olokan. Panji di demo, ya kan, dilaporin. Tentu ini sangat melukai hati saya. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar.
Itu betulnya menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak melalui hal yang Jangan wajar, ribut ya Bapak. kawan-kawan, jangan Kemudian rusuh. ini menjadi bahan ejekan, Demo-demo ini yang menjadi damai bahan gitu ya kan. olok-olokan, dan ini dijadikan bahan yang bernama panci. Tentu ini sangat melukai hati saya. Tentu ini sangat melukai hati saya. Itu merupakan pelanggaran besar, pelanggaran daripada sesuai dengan pasal yang kemudian saya sampaikan hari ini, teman-teman. Tapi dengar kabar sih hari ini Panji akan dipanggil Polda Metro teman-teman. Cuma Panji sudah di New York ya kan, sudah ke Amerika. Kenyataannya teman-teman sekalian, jangan cuman hanya menyampaikan, tetapi sudah tahu fakta dan Ini nyatanya. pemuda Muhammadiyah atau apa ini? Organisasi Mahasiswa ya? Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, teman-teman sekalian. Ya, di dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah dicatat perjuangannya kawan-kawan. Kan bahwasannya ulama yang ada di ormas Islam itu mengelola tambang atas jasa dan Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai hiburan debat panas antara Firdaus Oiwobo melawan Ahmad Khozinuddin yang tadi, wah luar biasa teman-teman. Meja Firdaus sampai jatuh gitu loh, sampai terjungkal gitu loh. Aduh. Ini Bang Pitra aja sampai ketawa-ketawa tadi. Ini sepertinya hiburan juga bagi yang hadir di acara interupsi ini teman-teman, luar biasa. Tapi gimana menurut kalian tentang pengakuan dari Ahmad Khozinuddin yang katanya ditawari uang sampai, wah ini 100 miliar. Nominalnya 100 miliar teman-teman. Tapi dia juga tadi mengatakan, ini agak-agak kontradiktif gitu ya kan. Dia menolak 100 miliar dan dia berlagak sok idealis, sok aktivis. Tapi ya dia juga mengatakan bahwa biasanya yang teriak-teriak itu yang sedang lapar. Nah, yang selama ini teriak-teriak kan ya kelompok-kelompok kalian. Yang selama ini teriak-teriak kan ya anggota-anggota kalian. Mengenai ijazah palsu, ada Roy CS, ada sebelumnya Egy Sujana, ada Suginur, ada Bambang Tri dan lain sebagainya. Itu kan yang selalu teriak-teriak untuk Pak Jokowi dari pemerintahan Pak Jokowi malah. Nah sekarang masih teriak. Nah ini tanda apa ini? Apakah lapar atau apa? Nggak dapat jabatan, pernah dipecat, ada dendam atau apa ini? Ini harus clear. Jangan sampai ya isu ini masih menjadi bola liar dan nanti akan menjadi bola salju. Asik. Tapi tadi pengakuan yang mengejutkan juga datang dari siapa namanya? Refli Harun yang katanya ada seorang pengacara yang bukan bagian dari tim saya. Waduh. Berarti kelompoknya Ahmad Khozinuddin dan kelompok pengacaranya Refli Harun ini tidak sama dengan ini apa, tidak satu tujuan atau tidak satu kesatuan apa gimana nih, apa sudah tercerai-berai? Dan tadi Refli Harun juga mengkritik kelompoknya sendiri, katanya tidak kompak lah, katanya Egy Sujana dan Damai Harilubis dibuang lah, diasingkan lah, disingkirkan lah. Waduh, ada apa ini? Apakah ada perseteruan antara Ahmad Khozinuddin dengan Bang Egy Sujana? Apakah ada perebutan takhta dan kuasa di dalam sebuah organisasi kah, komunitas kah, atau apapun itu namanya? Ini yang akan menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa Bang Egy Sujana disingkirkan, tidak dibela oleh tim kuasa hukum dari Ahmad Khozinuddin? Kenapa gitu? Apa penyebabnya? Dan kita juga sudah mendengarkan bahwa Ibu Eli Danetti pernah ngomong, Razman pernah ngomong kalau Bang Egy itu dalam tanda kutip dipecat oleh Ahmad Khozinuddin sebagai klien. Ini ada apa ini? Apakah memang tidak percaya mereka sama Ahmad Khozinuddin? Makanya Ahmad Khozinuddin main pecat-pecat aja gitu. Dan dia hanya bisa mengendalikan Roy Suryo. Karena kan pada akhirnya Tifa dan juga Rismon tidak mau menjadi klien dari Ahmad Khozinuddin karena mungkin dianggap tidak terlalu pintar, tidak terlalu cerdas. Ya karena kan Tifa juga pernah mengatakan kalau dia pengen kuasa hukum yang bisa diajak diskusi, yang bisa memberikan insight yang baik. Ya mungkin selama ini Khozinuddin tidak memberikan insight yang baik bagi mereka. Jadi ya mungkin cuma Roy Suryo yang bisa dikibulin nih kan. Aduh kasihan juga Roy Suryo ini. Kita harus menyelamatkan Roy Suryo nih dari cengkraman Ahmad Khozinuddin. Bahaya teman-teman, bahaya. Oke lah, tapi terkait dengan 100 miliar tadi lumayan juga ya. Tapi kata Refli Harun belum tentu kebenarannya. Dia juga bingung, dia nggak tahu. Aduh, gimana nih? Oke lah,
Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.